Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kita diberi kesehatan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami sebentar akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis buku ini yang bernama Rick Warren menceritakan tentang ayahnya demikian. Bagi ayah saya, sehari tanpa memancing adalah hari yang sia-sia. Tidak peduli apa yang terjadi, dia berhasil memancing setidaknya selama 30 menit setiap hari. Saat saya melihat ayah saya menangkap ikan demi ikan. Saya mendapat pelajaran berharga. Ikan tidak menggigit kail kosong. Bapak Ibu, kita tidak bisa begitu saja melemparkan kail ke dalam air dan berharap bisa menangkap ikan. Kita harus menaruh umpannya di kailnya, dan seorang nelayan yang baik tahu bahwa ikan yang berbeda menyukai jenis umpan yang berbeda pula. Sama seperti seorang nelayan yang tahu cara memancing berbagai jenis ikan. Iblis juga tahu cara memancing kita. Dia tahu apa yang menarik perhatian kita. Dia tahu persis di mana titik lemah kita, yaitu kebutuhan emosional atau hasrat mendalam yang belum terpenuhi. Itu sebabnya kita harus memikirkan apa yang kita pikirkan. Kailnya adalah dosa, namun umpannya adalah kebohongan apapun yang iblis tahu. Kita rentan terhadapnya. Jika kamu melakukan ini, kamu akan merasa lebih baik. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dipuaskan. Jika kamu melakukan ini, semuanya akan baik-baik saja. Bapak Ibu, meskipun kita tahu ada umpan di balik kail, kita mungkin masih terus menggigitnya. Mengapa? Karena kita berpikir kita bisa terus menggigit tanpa ketagihan. Tetapi pemikiran bahwa kita tidak akan terluka adalah salah satu tipu daya iblis. Salah satu kebohongan yang paling umum adalah setiap kali kita tergoda, sesuatu di luar diri kita telah menggoda kita. Tetapi permasalahannya sebenarnya bukan terletak pada faktor eksternal. Yakobus 1 ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan dimulai dari keinginan batin kita. Titik rawan yang digunakan iblis sebagai umpan. Keinginan-keinginan itu membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dan perbuatan-perbuatan itu membawa kepada kematian. Apa yang kita pikirkan menentukan perasaan kita. Apa yang kita rasakan menentukan bagaimana kita bertindak. Bapak Ibu, jangan biasakan menyalahkan keadaan. Saat kita tergoda, kita mungkin berpikir kita tidak bisa menahannya. Kita bisa, Bapak Ibu. Ini dimulai dengan mengubah cara berpikir kita. Saat kita tergoda, berhentilah dan bertanyalah, kebohongan apa yang saya percayai. Lalu gantikan dengan kebenaran Allah. Itu akan selalu membawa kepada kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa ada iblis yang setiap waktu, setiap saat terus menggoda kami, agar kami masuk ke dalam perangkapnya. Tuhan, tolong setiap kami, agar kami boleh berpegang kepada Tuhan, berpegang pada kebenaran firman-Mu, agar kami tidak mudah
jatuh pada tipu daya iblis. Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam menghadapi apapun godaan dalam dunia ini. Karena kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau berpegang kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Karena kami tahu hanya dengan mengandalkan Engkau dan berpegang kepada Engkau, iblis akan takut dan kami akan kuat menghadapi tipu daya iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.